Baik, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media penyimpanan data komputer, di mana kita biasanya akan mendapatkan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah di mana data kita disimpan. Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh beberapa teman mahasiswa lainnya, di mana data kita disimpan. Nanti akan terjawab, tapi sebelum kita menjawabnya, mungkin saya akan garis bawahi beberapa bahasan yang akan kita bahas ke depan, di mana dalam video kali ini kita akan membahas mengenai definisi media penyimpanan, evolusi sampai dengan jenis-jenis media penyimpanan itu sendiri. Definisi apa sih itu media penyimpanan komputer? Nah, di sini bisa dilihat bahwa penyimpanan data komputer bisa diartikan sebagai media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital dengan waktu tertentu sehingga nanti dapat dibaca kembali, dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Ini adalah definisi dari penyimpanan data komputer. Berbicara mengenai media penyimpanan, biasanya terdapat beberapa istilah, beberapa perbedaan antara storage dan memory. Nah, seringkali kita mendengar orang berbicara mengenai memori. Apa sih itu memori? Apa sih itu media penyimpanan? Apakah dua hal itu adalah hal yang sama? Dan di sini bisa dilihat bahwa keduanya memiliki perbedaan, di mana memori itu sendiri mengizinkan kita untuk mengakses data yang disimpan dalam waktu singkat, dalam waktu temporary. Sedangkan untuk storage itu sendiri mengizinkan kita untuk menyimpan dan mengakses data dalam jangka waktu yang lama. Nah, karena karakteristik dari memori dan storage sendiri itu berbeda. Memori tentu saja akan mempengaruhi performa dan kecepatan dari sistem yang ada. Sedangkan untuk storage itu tidak mempengaruhi sistemnya. Performa dan kecepatan tidak dipengaruhi oleh storage itu sendiri. Karena biasanya storage itu berguna untuk menyimpan aplikasi dan juga sistem operasinya dan juga beberapa file-file yang ada dalam periode waktu tertentu. Baik, selanjutnya kita akan berbicara mengenai evolusi data storage, evolusi media penyimpanan. Mungkin bagi kalian yang saat ini memasuki generasi muda, mungkin ada beberapa hal yang beberapa media penyimpanan yang mungkin tidak kalian jumpai saat ini. Ini adalah contoh kasusnya, ini adalah ilustrasi dari gambar dari evolusi media penyimpanannya. Mungkin gambar pertama menunjukkan hal yang asing bagi kalian. Dan juga untuk berikutnya, ini adalah bentuk dari media penyimpanan terdahulu, mulai dari drum memory sampai dengan disket. Kemudian muncullah teknologi optical, disimpan melalui compact disk berbentuk CD sampai dengan USB yang mungkin sekarang kalian sudah memiliki, sampai dengan saat ini berkembang istilah media penyimpanan cloud storage. Nah, ini adalah ilustrasinya.
Nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai evolusi ini. Singkat saja, ini adalah histori dari media penyimpanan digital, di mana sebelumnya terdapat beberapa pilihan jenis. Nah, ini adalah lebih detailnya. Ada dimulai dari tahun 47, di mana dulu tabung kecil, sampai dengan saat ini kita menjumpai beberapa transformasi, mulai dari kaset CD sampai dengan microdrive, SSD, dan tentu saja sekarang adalah eranya cloud storage. Ini selanjutnya kita akan berbicara mengenai tentang jenis-jenis media penyimpanan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita akan mempelajari media penyimpanan magnetik, optical, sampai dengan cloud. Magnetik, nah, contoh dari magnetik adalah floppy disk, disket. Mungkin kalian belum pernah menjumpai. Nah, disket ini memiliki beberapa kriteria, di mana penggunaannya bentuknya sangat kecil, berbentuk kotak tipis, di mana ada head yang menyentuh permukaan untuk membaca maupun menulis. Nah, karakteristik dari disket ini yang bisa digarisbawahi adalah disket ini tidak tahan lama dan seringkali rusak, mudah rusak, dan untuk waktu aksesnya pun butuh waktu yang cukup lama. Selanjutnya ini adalah bentuk dari ilustrasi gambarnya, di mana ada head carrier di sana, ada head yang akan bergerak menyentuh permukaan untuk membaca dan menulis data yang digerakkan oleh drive motor. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara mengenai hard disk. Hard disk ini biasanya terdapat pada perangkat seperti laptop ataupun komputer yang kalian gunakan. Nah, ada karakteristik unik di sini, di mana hard drive ini memiliki sifat non-volatil. Apa itu non-volatil? Mungkin kalian nanti akan bahas, dan ini akan menjadi kuis. Silahkan nanti kalian kerjakan apa itu volatil dan apa itu non-volatil. Kembali ke sini, kemampuan hard disk memiliki kemampuan untuk menyimpan antara 20 GB sampai dengan 1000 GB, 1 tera. Nah, sampai saat ini hard disk masih menjadi pilihan yang umum untuk digunakan sebagai media penyimpanan. Nah, silahkan dikerjakan. Tuliskan jawabannya di kolom kuis yang sudah disediakan. Jangan lupa selalu hindari copy paste dari jawaban teman atau mahasiswa yang lain. Jelaskan perbedaan volatil dan non-volatil. Selanjutnya, kembali lagi, ini adalah ilustrasi gambar dari sebuah hard disk. Ada platter di sana, di mana platter ini akan bergerak, berputar, yang kemudian akan dibaca oleh headnya. Ketika membaca dan menuliskan, headnya ini akan bersentuhan dengan platter itu sendiri. Dan silakan untuk berhati-hati ketika laptop kalian sedang menyala, maka hindari untuk mengangkat atau memindahkan laptop tersebut tanpa mematikannya terlebih dahulu, karena itu akan berisiko sekali merusak hard disk itu sendiri.
karena hard disk itu berputar. Jadi ketika diangkat kemudian dipindahkan, itu akan beresiko hard disk itu rusak. Jadi silakan berhati-hati untuk memperlakukan media penyimpanan terutama tipe hard disk. Selanjutnya ada memory card, di mana ini biasanya dipakai untuk perangkat yang memiliki portabilitas tinggi. Mungkin kalian sudah sering menjumpai dan bahkan menggunakannya. Ini adalah flash drive, memiliki kapasitas yang cukup besar, berukuran kecil, sehingga memiliki portabilitas yang tinggi. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai media penyimpanan optikal, compact disc. Ini dikembangkan oleh Philips dan Sony pada tahun 80-an, memiliki kemampuan menyimpan memori kurang lebih dari 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya, di mana CD juga mampu untuk menyimpan data dalam jumlah yang cukup besar. Namun sekarang peredarannya sudah mulai berkurang, sudah mulai berpindah. Tidak banyak lagi yang menggunakan compact disc. Ini adalah jenis-jenisnya. Terdapat beberapa jenis, namun di sini ada sekitar 5 jenis yang saya tampilkan, di mana dari masing-masing kelimanya memiliki kriteria tersendiri. Ada CD, CD-ROM, CD-ROM, CDR, RW, dan DVD, di mana salah satunya adalah DVD. Ini memiliki volume media penyimpanan yang paling besar, mencapai 4,7 GB. Kemudian untuk CDR, ini biasanya sekali tulis. Nah, dan biasanya yang digunakan untuk media penyimpanan yang valuable biasanya adalah CD-RW, karena rewritable, jadi CD ini bisa ditulis berulang kali. Jadi ketika kita membakar CD kemudian salah, kita bisa timpa dengan data yang baru. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan cloud storage. Apa sih itu cloud storage? Itu adalah media penyimpanan cloud. Terdapat banyak pilihan di sana. Yang paling familiar mungkin ada Google Drive dan juga Dropbox. Silahkan kalian pelajari. Dan juga sebenarnya saya ingin menginstruksikan kalian untuk menginstal salah satunya di perangkat kalian. Jadi ini akan berguna ketika kalian menyimpan data di perangkat satu dan perangkat yang lainnya, karena nanti akan saling terhubung filenya, sehingga akan memudahkan kita. Silakan dilakukan tanpa ada batasan waktu yang singkat. Silakan install di perangkat Anda salah satu layanan cloud storage. Silakan pilih, bisa Dropbox atau Google Drive. Kemudian screenshot proses penginstalannya, simpan dalam bentuk PDF dengan format nim_install.pdf. Kemudian simpan dokumen tersebut di dalam folder media penyimpanan cloud yang terinstall di perangkat Anda. Kemudian bagikan dokumen tersebut dengan mengunggah link dokumen ke Scalsa di kolom yang disediakan. Jadi ingat, yang di sini yang dibagikan adalah file linknya, bukan filenya, tetapi link dokumennya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga dimengerti. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Salam.